Baiklah, pagelaran teater dilanjutkan oleh kelompok 3 dengan pementasan terakhir dengan judul Cita-Cita atau Pilihan. Saya sebagai moderator, narator, maaf. Oke, kita lanjutkan dengan pengenalan peran yang bermain di dalam naskah. Pertama, Nurain Tangahu berperan sebagai Sera, siswi cerdas dan berani. Saya mau keluar dari sekolah ini. Jelita yang berperan sebagai Luna, teman Sera, penuh perasaan. Padahal saya cuma ingin si mama dan si papa bangga. Alvin berperan sebagai Kavi, sahabat yang suportif. Dia mengana. Jamaludin yang berperan sebagai Abram, sahabat yang bercita-cita menjadi guru. Betul Pak, turun datang ke sekolah ini belajar, bukan dikasih malu begini. Kalau begini, bagaimana turun hargai Tipas sebagai guru? Awas si Pak Guru datang. Guru. Jangan ada yang melawan guru. Aturan tetap aturan. Pak Camat. Ibrahim berperan sebagai kepala sekolah, figur otoritas yang menegakkan keadilan. Sekolah harus menjaga hak semua siswa. Hai Ibu Luna. Halo Ibu. Hai. Hah? Kayaknya so stres, so tidak ada dai. Tambah lagi nih Luna, anak kurang ajar. Yang mana tuh? Jangan aja Luna itu. Jangan sama Luna. Jangan sama Luna. Rizky berperan sebagai ayah Luna. Apa ini mau? Kenapa tidak masalah kesalahan bapak ini? Rasti berperan sebagai Ibu Abram. Nggak dengar Abram, harus ada cita-cita yang jelas dan tiada pilihan lain. Sekolah yang mengejek Sera. Oh, kandas Allah bapak yang terus. Inilah pagelaran teater seni budaya kelas 12.5 kelompok 3 yang berjudul Cita-Cita atau Pilihan. Selamat menyaksikan. Cita-Cita atau Pilihan menceritakan kisah 4 sahabat, Sera, Luna, Abram, dan Kavi yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Masing-masing menghadapi tantangan dan tekanan dalam kehidupan mereka. Sera, seorang siswi cerdas namun berasal dari keluarga kurang mampu, terus berjuang menghadapi ejekan teman dan tekanan sekolah akibat tunggakan SPP. Luna yang menghadapi konflik rumah tangga yang membuatnya merasa tidak dihargai. Sementara Abram harus melawan tuntutan orang tua yang memaksanya menjadi dokter. Padahal hatinya ingin menjadi guru. Kavi, sahabat setia yang selalu mendukung teman-temannya meski situasi sulit. Konflik semakin memuncak ketika Sera memutuskan mengundurkan diri dari sekolah akibat tekanan, ejekan teman, dan ketidakadilan guru. Namun, keadilan di
ditegakkan oleh kepala sekolah yang memecat guru yang lalai dan menegur siswa yang mengejek. Persahabatan mereka tetap terjaga, terjadi sumber kekuatan untuk menghadapi rintangan. Beberapa tahun kemudian, keempat sahabat bertemu dan berhasil mewujud cita-cita masing-masing. Sera menjadi jaksa, Luna menjadi psikolog, Abram menjadi guru, dan Kavi menjadi atlet basket. Kisah ini menekankan bahwa persahabatan sejati, keberanian mengikuti mimpi, dan keteguhan hati akan mampu menghadapi tantangan, menjunjung keadilan, dan menuntun mereka dalam kesuksesan. Inilah kisah empat sahabat, Sera, Luna, Abram, dan Kavi. Mereka hidup dalam dunia yang berbeda, dengan muka yang berbeda masing-masing. Namun, persahabatanlah yang menyatukan mereka. Meski kenyataan selalu mencoba memisahkan, hari ini kita akan melihat bagaimana cita-cita diuji, bagaimana pilihan ditentukan, dan bagaimana hati-hati muda itu berjuang melawan ketidakadilan. Adegan 1 di sekolah. Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini sampai di sini. Banyak-banyak belajar. Berterang minggu depan sama ujian semester. Dan kau Sera, kalau kau tidak bayar uang SPP, maka kau tidak bisa ikut ujian. Pantas aku berbayar terus. Kenapa kau tidak bisa bayar sekolah? Kalau saya nggak Sera, sekolah ini kalau cuma nanti adoi. Sekolah ini cuma untuk yang orang adoi. Dia mana? Nah, kenapa tuh waktu tahu kan tahu tadi cuma karena dia susah, cuma dia baca bikin kata ya gagal. Dan Allah dah hak sama itu untuk mau belajar. Harusnya bapak itu membela semua murid, bukan cuma orang yang boleh berbayar. Apa doi dan perspektif dan pada dari murid? Betul Pak, orang sebagai murid di sini mau belajar, bukan mau dikasih hal begini. Kalau begini, bagaimana orang sebagai murid mau bahagia di pas sebagai guru? Cukup. Saya Pak Guru. Aturan sudah aturan. Kalau kau sudah tidak bayar uang SPP, maka kau harus terima konsekuensinya. Saya cuma ingin sekolah. Saya ingin mencapai cita-cita saya. Tapi kenapa semua orang merasa susah? Luka pertama itu tercipta. Diamnya seorang guru lebih menyakitkan daripada ribuan ejekan. Dan bagi Sera, sekolah yang seharusnya menjadi tempat meraih mimpi justru seperti penjara. Adegan 2 di rumah Luna. Di mana ini guru di rumah terus? Saya tidak makannya, saya tidak baca doi. Apa ini? Kenapa kamu sahabat bapak ini? Bapak ini ada salah. Padahal bapak sebagai siapa yang bikin bapak ini? Tanya apa? Kau ada berhasil? Tidak pernah cukup. Di bapak kira di rumah itu tidak butuh biaya. Di bapak kira dari sekarang saya orang bisa hidup. Di mana Luna? Cuma ke sekolah tinggi-tinggi. Ujung-ujungnya akan sama di mana? Jangan nanti di dapur. Kenapa saya mau bilang gitu? Padahal saya cuma belajar. Saya ingin juga menjadi. Wah, kita mana mau belajar di mana? Luna, mau ke mana-mana? Adegan 3 rumah Abram. Sera, salam caranya mau lulus ya. Boleh tante tahu nggak cita-cita? Saya ingin menjadi jaksa tante, menjadi orang yang tak punya suara. Saya suka menegakkan keadilan. Nggak dengar Abram? Mau ada cita-cita yang jelas. Yang muda dan berdaya, harus jadi dokter. Itu kayak dokter sampai keluarga. Tapi mah, itu bukan sampai mimpi. Sampai mimpi ini dia guru.
sampai boneka. Saya Allah suka kau ngapain sampai cita-cita. Bukan cuma ikut cuma apa mau. Kau yang mendengarsa. Harap sekali ketika orang yang kurang sayang justru jadi perkara orang. Terkadang beban itu adalah tuntutan orang tua. Abram merasakan bagaimana mimpi bisa direnggut, bahkan sebelum dia menyapainya. Setiap hari kita PSPP. Di pertama, saya cuma sama dia. Kita merasa tidak pantas sekolah di sini. Akhirnya kita tak kerja. Di rumah kita selalu dikasih pasaran. Satu mama bilang, kita sekolah percuma. Ujungnya diambil. Kita dipisah dari kita. Kita ini cuma sekolah jadi guru, tapi tak orang tua paksa kita jadi dokter. Itu bukan tapi mimpi. Jadi dia bergembira, saya mau teman, orang harus bisa saling menguatkan, agar keadaan pun maju. Mereka menumpukan luka yang selama ini dipendam. Namun, di tengah kesedihan, persahabatan mereka menjadi kekuatan. Memutuskan mengundurkan diri dari sekolah. Saya keluar dari sekolah ini. Coba, Sen. Sarah, apa maksudmu? Kenapa kamu coba-coba mengerti? Salah. Setiap hari di PSPP. Jangan bercerita saya, Pak. Saya tidak mampu. Dia bicara orang, saya tidak mampu. Biar mau berjalan apa? Tidak jalan sendiri. Persahabatan mereka tetap ada, tapi kini diuji oleh kenyataan pahit yang harus dihadapi. Keadilan di sekolah. Di ruang kepala sekolah, Saya sudah mendengar melakukan sifat terhadap Sarah. Maksudnya itu mengikuti standar yang sekolah kebanyakan semua siswa yang saat ini sudah memiliki kanan dari jabatan tugas Sarah. Ya. Biar saya langsung pergi, setidaknya keadilan ditegakkan. Semoga dia berubah. Betul. Orang harus belajar ini. Jangan pernah bakal ke taman, apapun yang mau terjadi. Sahabat orang tidak butuh, terlalu jauh, tapi hati tetap bergerak. kadang keadilan membutuhkan waktu. Kadang perpisahan adalah cagar agar hati tumbuh lebih kuat. Setiap luka, setiap ujian, setiap pilihan yang berat, semua itu membentuk mereka menjadi pribadi yang kuat. Dari mimpi yang hampir patah, lahirlah keberanian, kesuksesan, kebahagiaan yang sesungguhnya.
Kita memang beda jalan, tapi persahabatan kita tetap sama. Kita bangga bisa melewati semua ini dengan Moni. Tanpa dukungan sahabat, tak terjadi apa-apa. Ingat, kalau punya bersama lain, kita sudah berjalan diungkapkan. Dari perpisahan dan luka, lahirlah kesuksesan dan kebahagiaan. 4 sahabat ini membuktikan bahwa persahabatan sejati mampu menumbuhkan kekuatan, menggapai mimpi, dan menjaga hati tetap utuh. Tamat. Baik, pesan moral dan cerita kami adalah cita-cita itu bukan sebuah tujuan akhir, tetapi itu adalah sebuah perjalanan yang harus kita nikmati setiap proses dan setiap langkah dari perjalanan kita. Seperti ada suatu pepatah, usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi apapun kesulitan yang kita dapatkan, mari kita terus berjuang agar bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan di kemudian hari. Kegagalan bukanlah akhir dari semuanya. Tapi untuk kecepatan bertumbuh. Iya,